Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Nurhayati. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber tunggal ini ya, Pak Iqbal. Pak Iqbal Hasanuddin, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Karena akan ada diskusi-diskusi seru selanjutnya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Pada Kamis 23 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat ini akan menjadi malam yang sangat berarti gitu ya, kemudian substantif dan kayak akan ilmu pengetahuan. Malam ini kita akan ceritanya ngaji filsafat. Kalau tidak salah, ini adalah ngaji filsafat yang kedua kalinya ya. Setelah malam Jumat lalu, kita mengkaji tentang pengenalan filsafat, betul ya, Mas Iqbal? Iya, Bu Neni. Tentang... Jangan ibu dong, saya masih saya dipanggil Bapak, aja panggilnya Ibu juga berarti. Ya udah, Mas aja ya. The Phenomenology of Spirit ya, Hegel, roh dan rasionalitas, yang saya meyakini bahwa yang ikut Zoom ini adalah yang memiliki ketertarikan dengan filsafat, sebab memang selaku anak muda gitu ya, Mas Iqbal, Mas ini nih, biar terbawa spiritnya milenial, memang minim sekali untuk mengkaji soal filsafat ini, padahal justru ilmu filsafat ini nilai dasar yang seharusnya kita kuasai dan kita pahami. Kalau kata Buya Syafi'i, anak muda itu harus memiliki kesadaran sejarah dan filsafat agar memang dalam menghadapi persoalan bangsa ini tidak hanya diselesaikan dengan cara instan gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran filsafat yang ini penting untuk dibangun. Karena filsafat ini kan menjadi sebuah gerakan yang ya harus dibangun, dan Genial ID saya pikir sudah mengambil peran bagian ini untuk melakukan kajian filsafat yang kuat gitu ya. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita pada malam hari ini adalah terkait dengan teori keadilan Platonis. Jadi kalau saya membaca sekilas, jangan berisik dong, aku lagi juga. Menurut Plato, keadilan itu kan di luar kemampuan manusia gitu ya. Nanti bisa dikoreksi sama Mas Iqbal. Dan sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat juga memiliki elemen-elemen prinsip yang memang harus dipertahankan, misalnya pada pemilihan kelas-kelas yang tegas, ada kelas penguasa yang kemudian diisi oleh para penggembala, kemudian dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Nah, kelas penguasa yang kemudian punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan gitu ya, dan latihan militer dan hak memiliki senjata dan kemudian menerima semua bentuk pendidikan, tetapi memang kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian gitu, terutama memang dalam mencari usaha penghasilan. Artinya harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan kemudian propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan barangkali pemikiran-pemikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah dan ditekan. Nah, pada intinya adalah bahwa keadilan sesuatu yang harus diperjuangkan. Mungkin bagi sebagian orang untuk mencapai keadilan bisa menjadi skeptis gitu ya. Keadilan tidak pada posisi yang ada, yang nampak, yang nyata gitu ya, dan keadilan pada posisi seharusnya. Nah, saya ingin mungkin bertanya gitu ya, bagaimana relevansi teori keadilan Plato ini dalam konteks
Republik ini, negara Indonesia ini. Barangkali saya persilahkan kepada Mas Iqbal untuk menyampaikan materi yang seluas-luasnya, diberikan kesempatan. Dipersilakan Mas Iqbal. Terima kasih Mbak Nah, Neni. waktunya sampai jam berapa ya? Jam 21 ya Mas Iqbal? Berarti sampai jam 20 ya, nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Oke, Atau 20.15. Oke, Ya, Mbak Neni, dipersilakan, terima Mas kasih Oke, atas kesempatannya. Selamat sore menjelang malam untuk teman-teman semua, para pencinta filsafat ya, para pencinta kebijaksanaan, karena filsafat artinya adalah mencintai kebijaksanaan. Berarti teman-teman semua, termasuk penyelenggara ya, Genial ID, Kang Yayan, Mbak Neni adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan, karena mau meluangkan waktu untuk sedikit berdiskusi tentang filsafat. Nah, sebelum memulai pembahasan tentang teori keadilan Platonis, barangkali orang akan bertanya, mengapa di pertemuan kedua diskusi filsafat setelah minggu lalu kita menjelaskan siapa takut belajar filsafat, tiba-tiba kita langsung kembali ke 4-5 abad sebelum Masehi ya. Ada seorang yang namanya Platon yang akan kita bahas pada malam ini. Orang akan bertanya kenapa tidak membahas para pemikir yang hidup di abad 20 atau 21. Yang kiranya teorinya itu punya kaitan langsung dengan keadaan masyarakat saat ini. Apa enggak terlalu jadul? Iya. Mungkin Apa akan tidak ada relevan? pertanyaan seperti itu ya. Apakah sudah enggak bermanfaat lagi gitu ya membicarakan orang yang sudah puluhan abad yang lalu? Kenapa enggak yang kelahiran tahun 45, kelahiran tahun 80 filsuf yang dibahas gitu ya? Kita bisa menyebut misalnya para filsuf yang mutakhir bicara keadilan, orang-orang seperti John Rawls, kemudian Axel Honneth misalnya gitu ya, orang-orang yang banyak filsuf yang masih hidup bicara keadilan. Tapi kok ini kita memulai dengan orang yang sudah sangat lama meninggal. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, memang kita perlu sadari bahwa membicarakan filsafat, belajar filsafat itu berbeda dengan ilmu-ilmu lain ya. Jadi kalau kita belajar ilmu matematika, kita belajar katakanlah ilmu sosial atau yang lain, kita bisa potong kompas ya. Kita bisa membaca yang paling terakhir apa nih yang berkembang gitu. Langsung kita pelajari dan kita lanjutkan dan dipakai untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial gitu. Sementara itu belajar filsafat sebetulnya tidak pernah ada yang disebut sebagai kebaruan absolut ya. Sesuatu yang baru itu selalu berpijak pada apa yang sudah dirumuskan oleh para pemikir sebelumnya. Jadi ada yang mengatakan seorang raksasa dalam bidang pemikiran itu pasti dia berdiri di atas pundak raksasa yang lain. Dan begitu juga selanjutnya ya. Dan pemikir yang lain yang sangat terkenal belakangan mengatakan semua filsafat yang berkembang, filsafat barat saat ini sebetulnya hanya catatan kaki saja dari pikiran-pikiran Platon. Jadi dua argumen ini menjadikan dasar mengapa mengkaji Platon itu tidak berguna ya. Jadi sesuatu yang bermanfaat dia menjadi pijakan untuk seluruh bangunan filsafat di dalam sejarah filsafat barat, bahkan filsafat Arab Islam ya. Jadi kalau kita mau misalnya mempelajari bukan saja filsafat barat modern atau filsafat barat kontemporer, kita mau belajar misalnya pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd di dunia Islam, mau tidak mau untuk memahami konsep-konsep dasar kita perlu mengerti pikiran-pikiran Platon. Jadi memahami Platon adalah salah satu strategi yang sangat baik jika kita ingin memulai belajar filsafat. Karena
Karena kita mulai dari akarnya. Sehingga kalau kita mulai dari akar, kita bisa dengan mudah mengetahui cabang, ranting, dan sebagainya. Tapi kalau kita memulai dari ranting atau dari daun, belum tentu kita bisa melihat yang ada di akar. Gitu. Jadi memahami akar membantu melihat secara keseluruhan sejarah pemikiran, mulai yang paling mendasar sampai kemudian percabangan dan pengembangannya. Lanjut, slide berikutnya. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan mengapa kita harus membahas Platon. Dan Platon adalah seorang pemikir awal yang tulisan-tulisannya sampai sekarang masih bisa kita baca ya. Banyak sistematis dalam bentuk dialog. Sementara para pemikir sebelum Platon, Sokrates misalnya gurunya, kita hanya mendengar Sokrates dari murid-muridnya. Di antaranya ya Platon itu yang cerita tentang Sokrates. Tapi sampai sekarang tidak ada dokumen tertulis yang menunjukkan Sokrates itu punya karya. Gitu. Para pemikir sebelum Sokrates, misalnya yang paling lama ya, para filsuf dari Miletos yang berbicara tentang apa yang ada di balik segala yang ada ini apa yang menjadi dasar dari keseluruhan ini. Misalnya orang seperti Thales itu bicara air, nanti ada Anaximandros, Anaximenes. Nah, pikiran-pikiran orang-orang itu sekarang sudah nyaris kita kehilangan jejak tertulisnya ya. Kita bisa mengetahui pikiran mereka sebagian dari Aristoteles, dari Platon, dari yang lain. Tapi untuk Platon, dia adalah filsuf yang bukti-bukti otentik tentang tulisannya sampai sekarang bisa dipelajari, bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Jadi ini sangat bertanggung jawab jika kita memang memulai dari Platon ya. Yang juga harus didiskusikan adalah soal nama ya, Platon. Di kita Platon itu biasa dikenal dengan sebutan Plato. Jadi kalau Mbak Neni tadi mengatakan Plato, ya memang orang Indonesia kebanyakan yang menyebut Plato. Tapi sebetulnya dalam bahasa Yunani sendiri, saya diberikan informasi oleh guru saya, Romo Setio, di Yunani sendiri namanya itu Platon. Jadi ada N-nya, Platon. Makanya para pemikir setelahnya yang kemudian mengikuti atau banyak terinspirasi dari pikiran-pikiran Platon, misalnya sering disebut sebagai Platonisian. Orang seperti Plotinos misalnya pada pemikiran yang belakangan ya, disebut sebagai Neoplatonisme. Jadi, adalah orang yang kira-kira pemikiran yang seperti Platon yang baru, paham Platon yang baru. Jadi memang pijakannya, dasar katanya ada Platon gitu ya. Itulah alasan mengapa para filsuf Arab menyebut namanya dengan istilah Aflatun. Bahwa ada huruf hamzah di awal, ya orang Arab nggak bisa langsung menulis Platon gitu ya. Dia pakai hamzah, Aflatun. Aflatun ada nunnya, bukan hanya Aflatu. Karena memang dalam bahasa aslinya memang Platon gitu. Dan sebetulnya bukan hanya dalam bahasa Yunani dan bahasa Arab, tapi juga dalam bahasa-bahasa yang lain ya. Dalam bahasa, misalnya bahasa Jerman, itu disebut sebagai Platon. Ada N-nya ya. Bahasa Prancis, Platon. Jadi ada N-nya dibunyi ang, Platon. Kemudian orang Spanyol menyebutnya Platon. Jadi semua ada N-nya. Nah memang hanya dalam bahasa Inggris dan mungkin bahasa Belanda ya, Platon disebut sebagai Plato. Jadi mungkin banyak dipengaruhi oleh orang-orang, cara orang Belanda atau orang yang berbahasa Inggris menyebut Platon sebagai Plato. Nah barangkali ada kesulitan lidah ya orang-orang yang berbahasa Inggris untuk menyebut Platon dengan Platon, jadi menyebutnya dengan Plato. Padahal orang-orang lain, orang yang berbahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahkan orang-orang yang berbahasa Arab menyebut beliau sebagai Platon gitu. Nah orang Indonesia
apakah mau ikut-ikutan orang Inggris, orang Belanda yang sulit disebut Platon, atau kita mau mengikuti bahasa Yunaninya, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa lain, di mana Platon memang dipanggilnya Platon, ada N-nya. Gitu. Nah, menurut saya memang kalau kita mau secara konsisten menyebut beliau dengan nama yang sesuai, maka nama yang bisa disebut adalah namanya Platon. Kita bisa membiasakan menyebutnya sebagai Platon, bukan lagi Plato atau Plato, ya terserah saja. Yang lazim biasanya kita sudah kadung dikenal dengan Plato, tapi di buku-buku terbaru, misalnya buku-buku Setyo Wibowo ya dan beberapa yang lain terbitan Canisius, istilah yang dipakai sekarang adalah Platon, bukan lagi Plato ya. Jadi, nah karena itu saya ngikut yang terbaru aja. Para ahli Platon memang menyebutnya Platon, sehingga dalam diskusi kita kali ini saya menyebutnya dengan nama Platon. Platon lahir di Athena pada sekitar 428 atau 427 sebelum Masehi ya. Jadi jauh sebelum Nabi Isa lahir ya. Jauh sebelum Yesus Kristus lahir. Dan meninggal di Athena juga sekitar 348 atau 347 sebelum Masehi. Dan Platon ini usia cukup panjang ya, 81 tahun, luar biasa. Seorang pemikir dengan karya yang banyak, karya yang penting, dianugerahi usia yang panjang, 81 tahun. Platon hidup di masa polis Athena, kan kita tahu Yunani itu, Greek itu kan dari banyak negara kota ya, ada Sparta, ada Athena, dan lain sebagainya. Nah, Platon lahir, hidup, besar, meskipun sempat beberapa kali keluar negeri ya untuk melakukan perjalanan, tapi meninggal akhirnya di kota lahirnya di Athena, dan dia hidup di saat Athena itu diatur oleh sistem politik yang demokratis, artinya berbagai kebijakan, berbagai pengambilan keputusan dirancang di mana rakyat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan politik itu ya. Namun di saat yang sama rezim demokratis itu perlahan-lahan mulai meredup ya. Jadi ada decline. Jadi mungkin masa Plato itu puncak yang kemudian sudah mulai menurun ya, anti klimaks ya. Bahkan menjelang Plato meninggal sudah mulai semakin turun kualitasnya. Bahkan 10 tahun setelah Plato meninggal, demokrasi di Athena, di polis Athena itu hancur sama sekali karena Athena kemudian ditaklukkan oleh sang penakluk, yaitu Philippos ya, dari Makedonia. Ini Philippos ini kalau kita baca sejarah, dia adalah ayah dari Alexander the Great ya, Alexander Agung. Jadi Alexander Agung ini adalah seorang raja Makedonia yang besar, nanti diakui sebagai seorang yang memiliki kekuasaan yang merentang dari barat sampai timur ya. Jadi dari mulai Yunani bahkan sampai ke India. Kita tahu misalnya Mesir itu adalah ada Alexandria, kotanya Alexander ya. Persia juga menjadi ibu kota dari Imperium Alexander sampai ke India. Nah, Alexander itulah yang kemudian menjadi penerus dari Philippos. Nah, Philippos yang awalnya menguasai hanya daerah kecil Makedonia, dia mulai menyebarkan pengaruh atau kekuasaannya dengan diantaranya adalah mengalahkan Athena, kota di mana Platon lahir, besar, dan kemudian meninggal. Platon juga mengalami masa di mana Athena itu dipimpin oleh 30 orang tiran ya. Jadi sebelumnya Athena terkenal sangat demokratis, sementara Sparta itu kan negara militer ya. Jadi ada raja, meskipun ada dewan, tapi ada raja yang sangat berkuasa ya. Kalau kita ingat film 300 itu ya, yang dengan Persia itu menggambarkan bagaimana negara militer Sparta. Nah, sementara Athena itu negara para filsuf lah, para pemikir gitu ya. Orang sedang berdebat, berdiskusi, makanya demokrasi itu dipilih sebagai sistem politik yang cocok dengan orang-orang Athena gitu.
orang Athena nggak terlalu menekankan kekuatan fisik, tapi lebih pada argumentasi, perdebatan, diskusi gitu. Berbeda dengan Sparta. Tapi terjadi perang besar di antara polis-polis Yunani, polis yang didukung oleh yang dipimpin oleh Sparta dan dipimpin oleh Athena, dan Athena kalah gitu. Nah, pada saat aliansi yang dipimpin oleh Athena kalah, Athena kemudian dikuasai oleh 30 tiran di Athena itu. Di antaranya ada saudaranya Platon, 2 orang ya di situ. Nah, jadi Platon ini sebetulnya juga ada darah birunya juga, keluarganya adalah keluarga yang termasuk kelompok elit ya. Nah, meskipun tidak lama, karena kemudian pada tahun 403 sudah kembali menuju rezim yang demokratis. Sayangnya, rezim demokratis yang kemudian lahir kembali setelah rezim 30 tiran itu, rezim demokratis itulah yang kemudian menghukum mati gurunya, guru yang sangat dicintai, guru yang sangat dihormati, guru yang namanya tercantum dari lembar demi lembar semua buku-buku Platon, yang terutama yang awal sampai menengah ya. Sokrates meninggal dipaksa minum racun pada 399 sebelum Masehi. Itu kira-kira gambar umum tentang Platon ya. Jadi Platon orang Athena, punya guru Sokrates. Nanti kita tahu Platon memiliki banyak murid, dan di antara muridnya yang sangat terkenal, yang tidak kalah terkenalnya dibanding Platon, ada Aristoteles ya. Aristoteles walaupun murid Platon kemudian mendirikan mazhab sendiri, mazhab filsafat sendiri yang juga tidak kalah berpengaruhnya. Slide berikutnya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, para hadirin sekalian yang ikut diskusi kita malam ini, walaupun judul diskusi kita tentang teori keadilan Platonis ya, kita tidak bisa melepaskan pembicaraan Platon tentang keadilan dari pandangannya tentang manusia. Karena seperti ini sebenarnya dalam sistematika filsafat, memang pembicaraan itu selalu, kalau berbicara tentang alam semesta, dia mulai dari metafisika, kemudian turun ke matematika, fisika, kira-kira gitu ya, sesuatu yang fisik. Jadi metafisika, matematika, fisika itu satu realitas yang dalam bahasa Arab disebut sebagai marotibul mawjudat ya, apa namanya, hierarki wujud, hierarki kenyataan-kenyataan dari yang paling tinggi yaitu metafisik, kenyataan metafisik, matematis, realitas matematis, dan fisis ya, fisika gitu. Nah, biasanya filsafat dan ilmu berbicara tentang alam semesta selalu terkait dengan itu. Tapi kemudian ketika masuk ke manusia, itu bicara tentang alam semesta, itu kan itu ciri melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya gitu. Batu ya gitu aja, tanah ya gitu aja ya, sesuatu yang pasti, ada satu hukum pasti deterministik dalam realitas yang bersifat fisikal tadi. Nah, masuk manusia, maka terjadi perubahan ya. Jadi manusia itu punya kehendak, punya keinginan, punya hasrat, dan dengan hasratnya, dengan keinginan, dengan pikirannya, manusia bisa mengubah sesuatu yang awalnya nggak ada menjadi ada. Mengubah bentuk yang awalnya bentuk A menjadi bentuk B gitu ya. Kayu yang awalnya gelondongan bisa dibentuk menjadi meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Itu karena ketika masuk ke wujud manusia, maka manusia bisa melakukan proses kreatif. Tidak hanya menerima apa adanya seperti yang menjadi ciri dari kenyataan alam ya. Memang kita sudah menyebut transisinya ya, dari alam itu yang sifatnya fisik seperti tanah, air, masuk ke tumbuhan, sudah mulai ada
kehidupan, ada perkembangan, masuk ke hewan sudah semakin kreatif, semakin berubah, memuncak pada manusia, terjadi banyak dalam tanda petik revolusi dalam kenyataan karena manusia punya budi gitu. Nah, bicara keadilan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Dalam sistematika filsafat biasanya orang akan membahas tentang manusia. Nah, di dalamnya ada jiwa, ada tubuh, ada jiwa, kemudian etika. Etika itu tentang bagaimana manusia secara individu mencapai aktualisasi dirinya ya, menjadi sempurna, mencapai kebahagiaan gitu. Dari etika nanti masuk ke teori negara. Negara itu adalah kumpulan manusia, kalau itu zoon politikon, makhluk sosial. Nah, kalau manusia bisa sempurna, maka masyarakat juga bisa sempurna. Itu yang disebut sebagai masyarakat yang adil gitu. Jadi dalam kerangka filsafat yang klasik, yang pramodern, berbicara tentang keadilan dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dalam konteks disebutnya sebagai antropologi filosofis ya, tentang filsafat manusia. Jadi kita akan berangkat dari filsafat manusia Platon, baru sedikit nanti bagaimana ditunjukkan hubungan atau kaitan teori keadilan tentang jiwa ada hubungannya dengan teori keadilan tentang masyarakat atau negara. Oke, di teori jiwa yang pertama dulu, halaman sebelumnya. Oke. Bagi Platon, jiwa itu apa sih sebetulnya? Kata Platon, jiwa itu adalah penggerak, bukan yang digerakkan ya. Jadi kalau batu itu kan dia bisa bergerak kalau ada subjek lain yang menggerakkan. Saya pernah bilang minggu lalu, sebuah batu kecil depan rumah, kalau nggak ada orang lain, ya dia akan tetap begitu. Tapi kalau dipungut oleh anak kecil, dilempar, dia baru bisa bergerak. Kalau nggak ada yang melempar, ya dia nggak akan bergerak. Jadi bersifat pasif ya. Nah, sementara jiwa, dia adalah penggerak, bukan yang digerakkan ya. Jiwa adalah dia yang menggerakkan dirinya sendiri. Kalau batu, untuk bergerak butuh kekuatan lain untuk bisa bergerak. Sementara jiwa, dia adalah yang menggerakkan dirinya sendiri. Dan bagi Platon, jati diri manusia adalah jiwanya. Sementara badan adalah tanda bagi jiwa ya. Kemudian jiwa adalah agen moral dan rasional yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidup manusia. Jadi Platon sangat melihat seperti apa manusia itu ya dari jiwanya ya, bukan dari kecantikannya, bukan dari kegantengannya, bukan dari tinggi pendeknya, bukan dari warna kulitnya, tapi yang menentukan seperti apa manusia, dia melihat dari kualitas jiwa yang dimilikinya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada perumpamaan ya. Bagi Platon, jiwa itu ibarat kereta bersayap dengan sais dan sepasang kuda penariknya. Ya, jadi kebayang kalau zaman-zaman perang dulu kan ada kuda, ada kereta gitu ya. Kudanya dua, ada kereta, ada talinya. Ada sais. Sais itu artinya orang yang mengendalikan kuda itu. Gitu. Nah, bagi Platon, sais itu adalah gambaran jiwa. Jadi sais itu adalah gambaran jiwa yang merupakan lambang untuk rasio. Rasio dalam istilah Platon disebut sebagai logistikon ya. Oke. Kemudian selain saisnya, selain manusia yang mengendalikan itu sebagai yang pendali kuda itu, ada 2 ekor kuda. Kuda itu ada 2, yang kuda pertama warna putih, yang kuda kedua warna hitam ya. Saya nggak tahu kenapa metafornya putih dan hitam ya. Tapi yang pasti bagi Platon kuda putih itu perlambang dari harga diri, hasrat harga diri disebut dengan tumos ya. Dan yang hitam adalah lambang bagi nafsu-nafsu rendah, disebut sebagai epitumia. Sementara sayap yang membuat
keseluruhan kereta jiwa bisa bergerak naik adalah lambang untuk eros. Eros adalah hasrat, ya, keinginan. Jadi ada logistikon, dia adalah rasio. Ada tumos, itu harga diri, ya, pride, kebanggaan, emotif, unsur keinginan, motivasi gitu ya, kehormatan, kemuliaan. Kemudian ada epitumia. Epitumia itu nafsu-nafsu rendah, nafsu untuk merasakan enaknya nasi goreng, nasi uduk, apalagi ya, minum kopi yang pahit sedikit saja manisnya di pagi-pagi misalnya, itu keinginan-keinginan untuk itu disebut sebagai epitumia, ya, nafsu-nafsu rendah dalam istilahnya pattern. Dan ada eros. Eros adalah hasrat. Nanti hasrat itu dalam epitumia ada hasrat tertentu, dalam tumos ada hasrat tertentu, dalam logistikon juga masing-masing punya karakteristik hasratnya. Epitumia punya hasrat pada sesuatu objek, tumos punya hasrat pada objek yang lain, logistikon juga punya hasrat pada objek yang berbeda gitu. Nanti ketiga unsur ini dalam diri manusia saling tarik-menarik satu sama lain. Selanjutnya, nah, apa itu epitumia? Ini bahasa Yunani, ya. Epitumia adalah fungsi jiwa paling bawah yang berarti nafsu rendah yang sulit didudukan pada rasio. Jadi karena tadi kan rasio itu kan diibaratkan sebagai sais, ya. Harusnya kan rasio mengendalikan. Kalau mau bener kan naik kereta kuda itu ya kudanya lempeng ke depan, ada saisnya, dia bisa mengendalikan gitu. Tapi kalau kudanya tidak terkendali, bisa jadi keretanya nggak bisa jalan, ya, atau mungkin jalannya nggak enak gitu. Nah, di antara dua kuda itu yang ada yang paling sulit dikendalikan oleh sais, yaitu yang disebut sebagai epitumia. Tadi hasrat-hasrat yang paling rendah, ya, disebutnya sebagai nafsu makan, minum, nafsu seks. Sebetulnya bagi Platon bukannya tidak berguna, ya, jiwa, fungsi jiwa yang disebut dengan epitumia ini, nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks itu ya berguna. Bayangkan kalau kita nggak punya nafsu-nafsu ini, ya kehidupan akan punah, ya. Orang nggak mau makan, ya nggak mau makan, nggak mau minum, sebulan kemudian pasti sakit, mati gitu kan. Kalau orang tidak punya nafsu seks, tidak ada regenerasi juga, orang nggak akan punya anak, nggak akan, peradaban akan hilang juga. Jadi bukannya tidak berguna gitu, tapi hasrat untuk makan, untuk minum, dan tertarik secara seksual itulah satu jenis atau satu fungsi dalam jiwa yang paling liar, dia paling sulit dikendalikan oleh rasio, oleh logistikon. Nah, kata Platon, epitumia itu dianggap irasional dan mortal, ya. Mortal itu artinya bisa hilang, bisa mati, ya. Sebab nafsu yang didominasi oleh prinsip senang dan tidak senang ini cenderung tidak tunduk pada rasio dan berbahaya merusak integritas keseluruhan manusia. Pada tingkat yang ekstrim, manusia yang mengikuti tanpa batas dorongan epitumianya akan hancur sendiri. Minggu lalu saya kasih contoh, misalnya, kalau terkontrol, ada sate dimakan, ada rendang dimakan, durian, semua makanan itu tanpa terkontrol, maka yang bersangkutan sebenarnya sedang menabung, mungkin suatu saat akan menuai kolesterol tinggi, ya, gula dalam darah tinggi, asam urat dan sebagainya, jantung, itu semua penyakit-penyakit berbahaya itu biasanya datang dari hasrat-hasrat yang tidak terkendali, ya. Jadi penyakit jantung, penyakit darah tinggi, stroke, semua dari kemampuan orang mengendalikan nafsu makan dan juga nafsu yang lain. Itu juga bisa menyebabkan orang kemudian sampai pada kehancuran bersifat destruktif. Itu epitumia. Selanjutnya, slide berikutnya, tumos.
Tumus adalah fungsi jiwa yang kedua, yang berarti segala bentuk afektivitas, rasa, semangat, agresivitas. Tumus adalah tempat keberanian muncul. Tumus juga disebut sebagai bagian dari jiwa yang bersifat agresif. Perhatian tumus adalah mencari kemenangan dalam kompetisi dan sibuk mencari penghargaan di mata orang lain. Jadi kalau epitomia itu kan yang dikejar yang enak-enak gitu. Enak di mulut, enak di perut. Pokoknya sesuatu yang menyenangkan. Makanan, minuman, dan hal-hal lain yang menyenangkan itu epitomia. Dorongan epitomia ya. Tapi tumos itu lain. Ada orang yang rela berlapar-lapar, rela kedinginan, rela kurang makan, kurang minum untuk menaklukkan sebuah gunung tertinggi di sebuah negara misalnya. Kan orang naik ke gunung itu kan perlu pengorbanan ya, kekurangan makanan, minuman. Artinya dia mengurangi keinginan epitominya demi apa? Demi kebanggaan, demi semangat, demi dianggap berani. Kenapa? Karena saya bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Gitu. Nah yang bekerja tumos itu dalam jiwa. Jadi sesuatu yang sifatnya semangat, agresivitas, afektivitas ya. Jadi tidak semua orang dominan ingin makan dan minum dan yang enak-enak lainnya gitu. Tapi juga ada banyak orang yang lebih kuat dorongannya pada harga diri, afektivitas dan lain sebagainya. Biasanya para atlet-atlet di sini ya kesenangan untuk bertarung dan memenangkan pertarungan ini adalah dorongan tumos, bukan dorongan epitomia. Jadi perhatian tumos itu mencari kemenangan dalam kompetisi, sibuk mencari penghargaan di mata orang lain. Nah ini juga menjelaskan mengapa banyak orang yang sudah kaya, kalau orang udah kaya itu kan bisa makan apa saja, minum apa saja, dia bisa mendapat banyak kenikmatan, itu nggak puas. Karena ada dorongan tumos yang tidak terpenuhi. Dia ingin selain terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang makan, minum, dan lain itu, dia ingin disebut hebat gitu. Makanya banyak yang terjun ke kekuasaan. Bahkan dia mengorbankan uangnya demi dianggap sebagai pemimpin yang hebat, dianggap sebagai orang yang gagah, orang yang bisa dipuji oleh orang lain lah. Jadi senang dipuji gitu ya. Ada kecenderungan untuk dipuji ini dorongan tumos. Kata Platon, meskipun cenderung baik dan mulai diarahkan oleh rasio, oleh logistikon, tumos pada dasarnya bersifat irasional, sama seperti epitomia ya. Seringkali orang meninggalkan pertimbangan-pertimbangan rasional untuk memperoleh rasa harga diri dan bangga diri, termasuk ada di keluarga, kelompok, dan bangsa. Jadi dalam keadaan tertentu orang yang sangat dominan tumosnya kadang sudah keluar dari pertimbangan rasional ya, bahkan sampai mungkin demi membela harga diri saya dan keluarga, saya rela mati gitu kan. Itu menonjol sekali fungsi tumos dalam jiwanya itu. Rela mati, rela berkorban, rela berjuang demi kelompok gitu ya, itu tumos. Tapi kalau orang yang nggak peduli ya, saya biar aja lah. Orang ngeledek saya, orang menghina saya nggak peduli, dikucilkan, tapi saya bisa makan enak, minum enak, dan enak-enak yang lain, berarti epitomia yang yang menonjol ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah logistikon ya. Jadi yang paling bawah tadi epitomia, yang di tengah itu adalah tumos, yang ketiga yang paling atas logistikon. Dalam istilah Platon sering disimbolkan epitomia itu di bawah perut dan bawah perut ya. Sementara tumos itu di dada, soal tadi keberanian, harga diri, reputasi. Logistikon itu di kepala, di otak. Gitu. Jadi ini metafor tentang logistikon ya. Logistikon adalah fungsi ketiga dari jiwa, yakni fungsi jiwa rasional. Ini fungsi yang paling penting dan bagian terbaik dari jiwa manusia. Tadi diibaratkan sebagai sais kereta ya. Logistikon itu bertugas memerintah dan mengendalikan dua bagian jiwa lainnya, epitomia dan tumos.
ibarat Saiz yang sebagai pengendali itu, logistikon memberitahu dan mengendalikan kuda putih, Tumos secara langsung, dan dengan kerja dengan logistikon dan kerjasama keduanya itu akan mengendalikan kuda hitam yang binal, yaitu Epitomia. Jadi logistikon sebagai penentu itu dia harus mengendalikan dua jiwa lainnya, itu Epitomia dan Tumos. Selanjutnya, nah tadi ada disebut dengan sayap ya dalam metafor tentang kereta kuda dan saiznya itu. Di sini disebutkan 3 fungsi jiwa di atas digerakkan oleh 3 macam hasrat. Hasrat itu adalah keinginan untuk mengikuti, menolak, atau mengantisipasi sesuatu yang satu sama lain bisa saling bertentangan. Apa hasrat epitomia? Tadi disebutkan epitomia itu memiliki hasrat untuk makan, minum, seks, dan uang. Ya, uang otomatis dia nggak berharga pada dirinya ya. Kalau udah orang ingin uang itu artinya kalau udah punya uang, dengan uang dia bisa makan, minum, dan seks. Tumos memiliki hasrat untuk mendominasi, mencapai kemenangan, dan mendapatkan reputasi, harga diri, dihormati, menonjol. Itu Tumos berarti. Kalau yang senang makan, minum, dan yang enak-enak lainnya itu Epitomia yang dominan. Nah, logistikon itu memiliki hasrat untuk melakukan pertimbangan rasional dan melakukan apa yang diyakini sebagai rasional. Logistikon bertujuan pada kebenaran dan kebaikan. Kebenaran artinya akal budi teoritis ya, mengerti tentang hal ihwal kenyataan. Itu. Nanti ada istilahnya epistemai, itu artinya kemampuan budi untuk mengerti kenyataan. Hierarki dari wujud, sebab akibat, hukum kausalitas, sebab pertama kalau dalam istilah Aristoteles ya. Nanti itu bagian dari kualitas logistikon untuk mengerti kebenaran. Tapi logistikon bukan hanya mengerti kebenaran, tapi juga mengerti kebaikan. Membunuh sebagai sesuatu yang buruk, mencuri buruk, itu bagian dari kualitas yang dimiliki oleh logistikon atau akal budi atau rasio. Selanjutnya, ada istilah arete. Nah, ini menarik ya. Jadi, dalam bahasa Yunani, arete itu artinya keutamaan. Apa itu keutamaan? Keutamaan adalah fungsi optimal dari sesuatu hal. Keutamaan jiwa berarti fungsi optimal dari jiwa. Jadi kalau soal fungsi ini kan kita bisa berikan contoh, misalnya saya sering katakan sepeda ya. Sepeda itu dikatakan berkeutamaan, memiliki arete, jika semua yang memungkinkan dia menjadi sepeda yang baik itu bekerja secara optimal. Misalnya, 2 rodanya ya nggak ada yang bocor ya, nggak gundul gitu ya, masih bagus. Joknya, tempat duduk yang naik sepedanya juga masih empuk, nggak keras gitu ya, nggak goyang-goyang kan. Kalau udah jelek, murnya udah pada copot tuh kadang-kadang goyang-goyang nggak bisa duduk dengan nyaman gitu kan. Stangnya, setirnya juga kuat ya, sehingga kalau dibelokin kiri dia nurut, dibelok kanan dia nurut, disuruh lurus nurut gitu. Kadang kalau udah nggak bagus, dibelokin kiri dia lurus aja gitu, dibelok kanan nggak mau ke kanan juga. Rem juga disebut berfungsi optimal kalau remnya bisa dipakai. Kalau nggak bisa berarti remnya yang udah dol itu berarti udah nggak berfungsi secara optimal. Nah, kalau sepeda berfungsi optimal, rodanya semua bagus, tidak licin, tempat duduknya empuk, tegas duduknya ya, nggak goyah gitu. Setirnya kencang, mengikuti gerakan tangan, remnya kapan mau dibutuhkan, dia bisa dipakai sehingga bisa berhenti dengan mendadak, dengan selamat gitu. Artinya itu sepeda berfungsi secara optimal. Maka sepeda disebut sebagai sepeda yang sempurna, sepeda yang berkeutamaan. Tidak ada satu fungsinya yang berkurang gitu. Semakin berkurang, semakin menjauh dari keutamaan. Misalnya remnya blong, sudah berkurang fungsinya. Bannya nggak bocor sih, cuma gundul-gundul. Jadi kalau lagi basah, tiba-tiba ngerem mendadak, kepleset. Nah gitu kan. Atau stangnya tadi yang goyang dan lain sebagainya. Ini sudah menjauh dari keutamaan, maka sudah tidak bersifat optimal. Dia sudah korup, dia sudah membusuk, dia sudah jauh dari yang seharusnya gitu. Nah,
hal itu berlaku juga dengan jiwa ya. Jadi jiwa itu ada jiwa yang korup, yang rusak. Ada jiwa yang optimal, yang berkeutamaan. Nah, dalam arti apa jiwa berfungsi secara optimal? Kata Platon, jiwa berfungsi secara optimal jika tercipta tatanan harmonis, yaitu epitumia, tumos, dan logistikon bergerak harmonis sehingga manusia menjadi bersifat adil. Nah, ini ada kata adil muncul ya. Jadi, kalau manusia masih kuat didominasi oleh epitumia, keinginan untuk makan, minum, seks ya, tak terkendali, artinya logistikon nggak bisa mengendalikan nafsu-nafsu rendah ya. Atau tumosnya terlalu besar, pemarah gitu ya. Pemarah, nekat gitu kan, itu juga tidak harmonis. Tapi kalau logistikon bisa mengendalikan dengan tepat gitu ya, kapan dia harus makan, kapan dia harus berhenti makan, kapan dia harus minum, kapan dia berhenti minum, kapan dia harus berani, kapan dia harus menahan keberanian, dan logistikon mengatur semua dengan tepat, pas dan ukurannya, maka akan tercapai keadilan gitu. Nah, dengan demikian keadilan adalah keutamaan tertinggi dari jiwa ya. Jadi masing-masing bagian jiwa tadi, fungsi jiwa ada keutamaannya juga. Epitumia itu ada keutamaan jika fungsi optimalnya itu tercapai. Tumos punya keutamaan, logistikon punya keutamaan. Kalau semua berfungsi secara optimal, maka yang terjadi adalah keadilan. Dia akan menjadi manusia atau pribadi yang adil. Dan keadilan adalah keutamaan tertinggi jiwa. Jiwanya sudah berfungsi secara sempurna, secara optimal. Areti. Selanjutnya. Nah, bagaimana untuk sampai pada keadilan tadi? Kata Platon, keadilan bisa dicapai jika bagian-bagian jiwa, tadi epitomia, tumos, dan logistikon, telah berhasil mencapai keutamaannya masing-masing. Nah, apa saja keutamaan dari ketiganya itu? Epitomia sudah berkeutamaan jika menghasrati makan, minum, dan seks sebagai kebaikan yang hendak dicapai. Keutamanya adalah kesederhanaan. Dalam bahasa yang lain disebut sebagai keugaharian. Ya, jadi kesederhanaan itu adalah keutamaan dari epitomia. Kalau orang senang berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan lain sebagainya, maka epitomianya itu tidak berkeutamaan. Jadi itulah ya keutamaan bagi epitomia adalah kesederhanaan. Kalau dia sederhana dalam hal makan, minum, dan keterkaitan secara seksual, dia secukupnya gitu. Tidak berlebih, tidak kurang, maka dia sudah sampai pada keutamaan, sudah sempurna. Berlebihan, berkurang sempurnanya. Tidak ada sama sekali, nggak sempurna juga. Pas, sederhana, tengah-tengah. Itu keutamaan dari epitomia. Lalu apa keutamaan dari tumos? Tumos itu disebut berkeutamaan jika dia menghasrati harga diri dan menganggap diri sebagai kebaikan dan yang hendak dicapai. Keutamanya adalah kesederhanaan dan keberanian. Nah, ini berani ini dia berada kalau istilah Aristoteles ya, berada di antara pengecut dan nekat. Berani itu. Jadi berani itu bukan hantam promo ya, apa aja dihajar. Misalnya ada truk lewat, wah saya berani ngadu kuat sama truk gitu. Akhirnya truk lewat, kita lewat, ya pasti hancur lah kita ya. Itu bukan berani, itu namanya nekat. Jadi keberanian yang berlebih-lebihan, nekat tanpa pertimbangan, itu menunjukkan tumosnya korup juga, nggak berkeutamaan. Tapi tidak punya keberanian sama sekali. Ini nggak mau, ini takut, ini nggak bisa, ini nggak khawatir, banyak nggak bisanya, nggak maunya, banyak takutnya. Itu juga artinya tumosnya itu tidak sampai pada keutamaan. Keutamaan bagi tumos adalah dia menghasrati harga diri, kehormatan, kemuliaan sebagai kebaikan. Jadi bukan sekedar dalam arti reputasi ingin dipuji-puji ya, yang penting mah saya terkenal gitu. Tapi
harga diri dan bangga diri sebagai tujuan, sebagai kebaikan yang ingin dicapai ya. Jadi keutamanya dua, kesederhanaan dan keberanian. Jadi kalau epitome cuma satu, hanya kesederhanaan saja, maka dalam tumos itu harus ada dua. Dia sederhana dan juga berani. Yang ketiga ada logistikon, ini jiwa yang paling atas, disebut berkeadilan, dapat mencapai keadilan jika logistikon menghasilkan kebaikan dalam dirinya sendiri. Keutamanya adalah kesederhanaan, keberanian, dan pengetahuan, kebijaksanaan ya, al-hikmah itu. Jadi ketiga kualitas ini harus ada dalam jiwa, dan jiwa yang paling tinggi itu jiwa rasional, kesederhanaan, keberanian, dan kalau semua sudah ada, pengetahuan, berani, dan sederhana, maka itu menjadi kualitas optimal dari logistikon. Pengetahuan penting ya, untuk bisa tahu bahwa kalau saya mencoba adu kuat dengan truk yang sedang berjalan, itu pasti kan logistikon yang bekerja, pengetahuan ya. Orang yang nggak punya pengetahuan cukup, dia merasa, wah saya beranilah berantem sama truk yang lagi lewat, ya mati dia karena pengetahuannya rendah gitu. Nah, ketiga kualitas ini harus ada supaya nanti keseluruhan jiwa manusia mencapai keadilan. Selanjutnya, 5 menit lagi ya waktu saya. Selanjutnya, kaitan keadilan dan kebahagiaan. Belum selesai, bisa terus berlanjut aja Pak Iqbal. Oh ya. Ada kaitan keadilan dan kebahagiaan, kata Platon, tercapainya fungsi optimal dari bagian-bagian jiwa ya, tadi 3 itu epitomia, nafsu rendah, ingin makan, ingin minum, ingin kenikmatan seksual. Tumos tadi keberanian, hasrat, afeksi, perasaan. Logistikon itu memunculkan harmoni dalam jiwa. Dan dengan demikian menurut tercipta keadilan. Nah, kalau sudah tercipta keadilan, maka manusia akan merasakan kebahagiaan. Jadi makan minum yang pas, hubungan seksual yang pas, keberanian juga tepat, pengetahuan, mengatur semuanya, itu udah semua harmoni jiwa. Itulah keadilan yang kalau udah tercapai, rasanya nggak rasional manusia menginginkan hal yang lagi, buat apa gitu. Ya udah sempurna sebagai manusia, ya otomatis akan bahagia ya. Kita udah nggak menginginkan yang lain lagi, buat apa kalau sudah tercapai itu semua. Selanjutnya, Platon kemudian, kalau kita baca buku Politeia ya, atau The Republic itu, menarik dari teori manusia ke teori sosial, teori negara gitu. Kalau dalam jiwa kan ada 3 tadi ya, epitomia, dengan keutamanya adalah keugaharian, tumos, keugaharian atau kesederhanaan dan keberanian, logistikon atau akal budi itu adalah keutamanya ada 3 tadi sampai kebijaksanaan, dan semuanya menciptakan keadilan. Negara juga sebenarnya terdiri dari 3 bagian, 3 unsur utama. Yang pertama kaum produktor ya, yang menciptakan kebutuhan-kebutuhan dasar. Kalau ini sembako, sandang, pangan, papan, itu kaum produktor ya, menciptakan para petani, nelayan, tukang-tukang, termasuk pedagang yang mendistribusikan barang dan jasa, itu ya kaum produktor. Itu sebetulnya sama dengan kalau dalam jiwa itu analog dengan epitomia. Jadi dalam jiwa manusia itu ada hasrat untuk makan, minum, dan kenikmatan seksual. Dalam masyarakat juga ada kaum yang disebut sebagai produktor yang justru memenuhi hasrat-hasrat itu ya. Makan, minum, kesenangan lah. Itulah kaum produktor ya. Unsur yang kedua dalam negara, dalam masyarakat itu para penjaga. Ini sama dengan unsur tumos dalam jiwa. Jadi tumos itu kan keugarian, keberanian. Nah, para penjaga juga sama. Faktor yang juga mensyaratkan kualifikasi seorang penjaga dalam konteks teori keadilan Plato adalah keugarian dan keberanian ya. Jadi penjaga nggak cukup ugari, nggak cukup sederhana, perlu berani juga. Kalau hanya dia bisa mengontrol makan, minum, dan seks, tapi waktunya dia harus menjaga ini, nggak punya keberanian, nggak bisa jadi penjaga ya. Terakhir adalah para pemimpin. Ini sama dengan akal budi, logistikon dalam diri manusia, dalam jiwa manusia. Para pemimpin juga adalah satu unsur, satu kelas dalam masyarakat yang memiliki 3 keutamaan, yaitu kesederhanaan, keberanian, dan kebijaksanaan. Tadi oleh Mbak Neni disebutkan
unsur-unsur ini memang dalam masyarakat harus ada ya, niscaya ada ya. Kalau nggak ada petani, bagaimana kita bisa makan ya? Kalau nggak ada tukang pakaian, gimana kita punya baju gitu ya? Dan para penjaga The Guardian juga penting karena bisa terjadi pencurian, bisa terjadi persekusi, butuh para penjaga ya. Para penjaga yang memang dirancang sejak awal, dilatih keugaharian, kesederhanaan, dan keberanian. Dia tidak takut, dia berani, dia bisa berperang, dia tidak mementingkan diri sendiri. Jadi dalam pemikiran Platon, mereka yang nanti ditugaskan menjadi para penjaga itu, dia tinggal di asrama yang difasilitasi oleh negara, tidak boleh punya hak milik pribadi. Karena kalau punya hak milik pribadi, misalnya di negara itu dia punya sawah 1 hektar gitu ya. Kalau ada yang nyerang, dia bukan mengutamakan nyawa orang lain yang harus dibela, tapi dia akan melindungi sawahnya dulu, tanahnya duluan gitu. Makanya private property untuk para penjaga tidak diperkenankan dalam pemikiran Platon, karena dia udah siapkan semua yang dibutuhkan, tempat tinggal, pakaian, perlengkapan, makanan, semua udah dipenuhi semua kebutuhan, dan tugasnya adalah menjadi penjaga. Kalau dia kemudian melakukan dui fungsi ya, fungsinya 2 gitu kan, menjaga sekaligus berdagang, bertani, maka pasti korup. Dia akan menjadi penjaga yang buruk dan akan menjadi produktor yang buruk gitu. Makanya seleksi menjadi penjaga sangat ketat ya, dari kecil pendidikannya itu sangat ketat yang dibayar oleh Plato kalau kita baca Politeia itu. Terakhir adalah para pemimpin, the philosopher king ya, filsuf raja, itu dia harus punya 3 kualitas sekaligus. Dia harus sederhana ya. Gak mungkin raja atau pemimpin itu orang yang suka mabuk-mabukan, makan sesukanya, tertarik secara seksual, tak terkendali. Tidak mungkin. Syarat pertama jadi pemimpin adalah orang yang sangat sederhana. Dia tidak terobsesi dengan kesenangan-kesenangan. Itu syarat pemimpin ya. Yang kedua, dia punya keberanian. Dia nggak penakut. Dia mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Dia berani. Yang ketiga, dia bijaksana. Tahu tentang hal ihwal kenyataan, tahu tentang etika, tahu kebaikan, hukum ekonomi, hukum sosial, dan sebagainya, sehingga semua kebijakan yang diambil dasar adalah pengetahuan, bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan untuk menimbun harta benda, dan sebagainya. Adalah kalau dalam sebuah negara terjadi formasi yang harmonis antara 3 unsur, produktor, penjaga, dan para pemimpin, maka negara itu juga akan menjadi sebuah negara yang adil ya. Jadi dalam Platon, teori keadilan itu diterapkan pertama dalam menganalisis jiwa, yang kedua dari situ kemudian dipakai juga untuk menganalisis negara ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, waktu saya sampai jam 8.15 cukup ya. Saya hanya menyampaikan bahan-bahan dasar tentang Platon, karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ini kita sebenarnya belajar bersama level yang paling basic tentang filsafat, sehingga kita semua generasi milenial itu bisa mengerti dengan mudah filsafat yang dikemas gitu ya, sebagai satu yang sulit ya. Terima kasih Mbak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal. Penyampaian yang sangat luar biasa sekali. Ini saya jadi sangat tercerahkan ya terkait dengan keadilan menurut Platon, bahwa keadilan tadi bisa dicapai jika bagian-bagian jiwa, ada epitomia, tumos, dan logistikon, ini telah berhasil mencapai keutamaannya masing-masing. Dan keutamaan di epitomia itu ada di kesederhanaan, kemudian itu ada kesederhanaan dan keberanian, kemudian logistikon kesederhanaan, keberanian, dan pengetahuan. Dan tercapainya fungsi optimal bagian-bagian jiwa memunculkan harmoni jiwa yang kemudian mendorong terciptanya keadilan. Dan kalau di negara gitu ya, kan tadi di jiwa, kalau di negara itu ada kaum produktor. Kaum produktor ini kalau di jiwa itu kan ibarat epitomia ya. Kemudian tumos itu ibarat, kemudian para penjaga itu
ibarat tumos dan para pemimpin itu ibaratnya logistikon kalau di jiwa. Jadi kalau misalnya tidak tiga item ini sama keutamaannya tentang kesederhanaan, keberanian dan pengetahuan, otomatis bisa menjadi pemimpin ya bangsa ini. Nah, tapi barangkali kalau tadi menyangkut menyangkut epitomia itu kan memiliki hasrat untuk makan, minum, seks dan lain sebagainya. Artinya itu kan kita yang mengendalikan ya, Mas Iqbal. Itu kita yang mengendalikan dan itu bisa dikendalikan sebetulnya ya. Tapi bagaimana kalau misalnya, tapi nanti sih, ini titip aja pertanyaan, tapi bagaimana kalau misalnya ada orang yang memang dia sejak mungkin bawaan genetis gitu ya. Sejak awal misalnya ada yang kasus hari ini misalnya kalau banyak yang terjadi transgender gitu ya, itu kan ada ada seks yang berlebih gitu sejak awal. Nah itu seperti apa gitu ya? Kalau menurut di Platon itu seperti apa, sehingga kan nanti juga tidak mungkin tercipta keadilan gitu ya kalau memang bagian-bagian jiwanya itu tidak mencapai pada keutamaannya itu. Tapi barangkali saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin berdiskusi dipersilahkan. Kita diskusi sampai jam 21.00 gitu ya. Jadi ada waktu sangat panjang sekali, 42 menit. Dipersilahkan. Apa tidak ada ini? Kayaknya yang disampaikan sudah sangat cukup jelas sekali gitu ya. Oh, saya mau bertanya, silahkan. Pak Petrus bisa dibuka mute-nya. Baik. Terima kasih Kang Iqbal. Saya mendengar bersama istri saya. Dan istri saya sangat bisa belajar filsafat. Sebenarnya saya teman baiknya Mas Iqbal. Kami bisa ngobrol juga di tempat lain ya sambil ngopi. Cuman betul Pak. Saya coba mengajukan pertanyaan biar kalau kita lihat Plato, teori keadilan Plato ya, bahkan secara spesifik pada jiwa dan barangkali teori tentang keadilan belum berkembang secara lengkap. Mungkin nanti di Aristoteles ya, nanti pasti masih kita akan lanjutkan lagi teori selanjutnya. Kita akan menemukan misalnya teori yang kompleks. Tetapi pertanyaan saya kalau tentang menjadi manusia yang baik ya, karena Plato itu membangun pengandaiannya bahwa kalau manusia itu baik, individu baik, maka negara akan baik. Saya mau bertanya, apakah Plato sempat membahas juga bagaimana pembentukan manusia yang baik itu ya, misalnya faktor-faktor eksternal ya seperti pendidikan, agama atau negara yang membantu individu menjadi manusia yang baik, atau apakah itu diberikan condition usaha-usaha pribadi untuk menjadi orang baik yang pada akhirnya membangun polis atau masyarakat yang baik dan negara yang baik. Jadi pertanyaannya lebih bagaimana Plato melihat sistem pembentukan ya kepada individu supaya individu bisa menjadi pribadi yang baik dan akhirnya negara menjadi baik. Begitu Mas Iqbal. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus. Ada lagi, kita tampung dulu aja ya Mas Iqbal. 3 penanya terlebih dahulu di termin pertama. Dipersilahkan. Ada lagi? Kalau di chat saya bacakan saja Mas Iqbal. Ini Pak Muhammad, apakah mau disampaikan secara langsung? Dipersilahkan. Pertanyaan juga bisa disampaikan lewat chat ya, Bapak Ibu.
Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Mas Iqbal, latar belakang Plato atas teori keadilannya disebabkan oleh apa? Kenapa bisa memunculkan teori keadilan itu gitu ya versi Plato? Platon maksudnya. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada bisa dijawab terlebih dahulu Mas Iqbal. Baik. Terima kasih. Dua pertanyaan ya. Pertama dari Pak Petrus nih, Mas Petrus ya, Petrus Lakonawa, bertanya tentang bagaimana Platon mensyaratkan manusia yang berkeutamaan untuk menciptakan masyarakat yang adil ya, yang baik juga gitu, dan cara seperti apa yang dikemukakan oleh Platon untuk menciptakan manusia yang berkeutamaan gitu. Dan kalau kita baca Politeia, memang di situ sangat banyak diulas oleh Platon tentang pendidikan yang diberikan kepada anak-anak, dari mulai anak-anak sampai besar, sehingga ketika dia besar sesuai dengan bakat yang dimilikinya itu bisa optimal gitu. Jadi kalau dari awal dia misalnya punya bakat untuk menjadi para penjaga, maka pendidikan yang baik itu membuat bakat itu menjadi aktual, menjadi nyata, menjadi penjaga yang baik ya. Kalau dari awal dia punya bakat, punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, maka pendidikan itu memastikan bahwa semua bakat itu nyata, sehingga dia punya kualitas-kualitas untuk menjadi pemimpin. Dia sederhana, dia punya keberanian, dia bijaksana, maka pendidikan memastikan proses itu gitu. Nah, memang kalau kita lihat dalam kerangka Platon ya, kita melihat misalnya dia meminta agar anak-anak itu sejak kecil diajarkan musik ya. Musik itu kalau sekarang bukan hanya seni musik dalam arti kayak gamelan gitu, tapi juga sastra secara keseluruhan ya. Sastra itu artinya cerita, kemudian wawasan gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa sastra yang diajarkan kepada anak-anak itu tidak boleh ditambahi dengan satu, dalam tanda petik, dongeng-dongeng yang menyebabkan itu menjadi penakut ya, penakut atau memiliki karakter yang buruk gitu. Misalnya kalau dalam istilah Platon, anak-anak di Yunani itu di Athena jangan sampai diceritakan tentang dewa-dewa yang jahat gitu kan, dewa yang sombong, yang curang. Kan kalau kita lihat film-film ya di Yunani itu kan dewa-dewa itu kadang-kadang mau enak sendiri gitu kan, dia melakukan sesuatu, kadang-kadang manusia yang terdampak olehnya menderita, dia nggak perlu, dia kembali ke alam dewa gitu. Nah, cerita seperti itu tidak boleh diajarkan kepada anak-anak ya, sesuatu yang membuat dia tidak menghargai kebaikan, tidak menghargai rasionalitas, sesuatu yang harus dihindarkan. Jadi sastra itu mendorong tumbuh kembangnya satu kesadaran, satu pikiran, membuat dia menjadi karakter yang baik ya. Kemudian juga atletik diajarkan ya, fisik. Tapi bukan berarti fisik untuk menjadi seorang yang berotot gitu ya, tapi sebetulnya untuk melatih jiwa juga supaya punya keberanian yang cukup gitu. Nah, nanti seiring dengan perjalanan usia, setelah itu diberikan, maka dia diajarkan matematika ya, artinya berpikir secara logis ya. Zaman Platon belum ketemu ilmu logika ya, ilmu logika zaman Aristoteles. Logika sebagai ilmu, sebagai pengetahuan yang sistematis mulai pada masa Aristoteles, pada Platon belum ditemukan, dan Platon tidak menyebut istilah ilmu logika, dia menyebutnya matematika sebagai pengetahuan yang perlu diberikan setelah tahap-tahap awal tadi ya, pertama menengah, kemudian matematika, dengan diberikan pelajaran matematika yang bersangkutan bisa berpikir logis, rasional, lalu pada tingkat yang akhir manusia diberikan pendidikan yang disebut sebagai dialektis ya,
pendidikan tentang filsafat yang mampu membawa manusia pada kebenaran tertinggi gitu. Jadi ada proses pendidikan dari yang awalnya mungkin tidak mengerti apa itu kebaikan, tidak mengerti apa itu kebenaran. Dalam proses yang bertahap itu, pembentukan jiwa sedikit demi sedikit mampu mendorong manusia kemudian menjadi manusia yang baik, manusia yang adil, yang menghargai kebenaran dan kebaikan dalam hidupnya. Jadi dalam Platon memang istilah pendidikan itu menjadi sangat penting ya, karena manusia yang baik itu tidak lahir dengan sendirinya. Tanpa pendidikan maka manusia cenderung akan korup gitu ya, karena menjadi manusia yang utama itu tidak bersifat alami dalam pengertian kalau orang bisa menangis, lapar, itu kan cenderung ketika lahir sudah ada kemampuan itu ya. Tapi untuk bisa menjadi adil, menjadi pribadi yang sederhana, punya keberanian, bijaksana, itu butuh proses yang besar ya, proses yang usaha yang keras gitu. Dalam kadar tertentu kadang-kadang itu gagal. Nah, gagal itu kemudian mendorong pribadi yang korup, mengutamakan kesenangan tadi, atau orang yang nekat yang tidak bisa berpikir logis. Itu barangkali jawaban untuk Mas Petrus ya, soal pendidikan dalam teori keadilan Platon. Kemudian yang kedua tadi saya lupa ya. Pak Muhammad, ya tadi pertanyaannya adalah latar belakang Platon atas teori keadilannya itu disebabkan oleh apa? Pak Muhammad, tadi saya sedikit menjelaskan latar belakang kehidupan Platon ya. Platon itu sepanjang hidupnya itu dihantui oleh satu peristiwa yang sangat besar dan penting, yaitu kematian Sokrates. Jadi bagi Platon, Sokrates itu kan manusia terbaik, ya, manusia terbaik, manusia yang paling bijaksana, paling adil gitu ya. Sokrates itu nggak pernah mengutamakan kesenangan-kesenangan yang bersifat rendah gitu ya, atau menyombongkan diri, enggak. Sokrates sesuatu yang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kebaikan, untuk pengetahuan gitu. Tapi orang sebaik Sokrates itu harus mati di tangan para pemimpin yang secara kualitas jauh di bawah Sokrates, diminta untuk minum racun karena dianggap menghasut anak-anak muda Athena untuk keluar dari keyakinan tradisional di Athena gitu. Kalau kan Sokrates itu kan selalu mengajak orang untuk berdialog ya. Emang kamu yakin gitu? Alasannya apa? Terus orang kemudian ditanya, diskusi, dialog gitu. Orang lama-lama akhirnya, oh iya, saya tuh keliru ternyata. Ternyata ajaran yang disampaikan oleh orang tua saya tidak sepenuhnya benar. Jadi orang menjadi banyak yang kritis gitu. Orang banyak yang merasa terganggu dengan Sokrates, dan kemudian dengan berbagai cara Sokrates difitnah. Kalau kita baca Apologia tuh ya, pembelaan terhadap Sokrates sebelum kematiannya. Dan Sokrates akhirnya kemudian sebenarnya punya kesempatan untuk kabur, ditawari oleh muridnya kalau dia mau kabur dari Athena dia bisa, nggak dihukum mati. Tapi Sokrates memilih untuk meminum racun untuk menunjukkan bahwa dia tetap berintegritas terhadap prinsip-prinsip yang diyakininya gitu. Dia akhirnya mati. Platon sangat terpukul dengan kematian gurunya, orang yang sangat baik dan adil. Kok bisa negara Athena yang pernah jaya itu sedemikian buruknya, sedemikian korupnya, sampai orang terbaik justru orang yang jadi pesakitan gitu. Maka Platon menganggap pemimpin itu bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya. Masyarakat yang baik itu bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba ada, tapi butuh satu proses panjang, penyiapan generasi, pendidikan yang ketat, yang rasional, yang serius dari mulai lahir sampai kemudian dia menjadi pemimpin atau menempati posisi dalam masyarakat, butuh pendidikan yang tepat gitu. Makanya keadilan itu bagi Platon justru muncul pandangan tentang keadilan justru karena dia melihat masyarakatnya tidak adil gitu ya. Negaranya tidak adil, dan negara tidak adil itu dampak dari orang-orang yang menjadi pemimpin atau orang-orang yang menjadi warga negara juga bukan orang yang adil, bukan orang yang baik gitu. Makanya
Platon berkepentingan untuk menunjukkan ini loh, kalau menjadi negara adil tuh orangnya harus adil gitu. Dan untuk dia adil tuh begini caranya, supaya kejadian yang menimpa gurunya itu tidak terjadi lagi dalam masyarakat yang adil. Itu barangkali Pak Muhammad yang latar belakang anunya. Historis mengapa itu menjadi pusat perhatian Platon. Ada banyak lagi pertanyaan nih Mas Iqbal, saya bacakan ya. Mau satu-satu atau mau secara keseluruhan? Satu-satu dulu aja ya. Iya, boleh. Ada pertanyaan ini dari, ini Bapak atau Ibu ya, Astari Marisa, Ibu barangkali ya. Apakah Platon menjelaskan ukuran atau kriteria ugahari, berani, dan bijaksana karena 3 nilai tersebut bisa jadi sangat subjektif? Silakan. Oke. Mas Iqbal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Ibu Mbak Astari. Jadi bagi Platon, keugaharian, keberanian, kebijaksanaan itu bukan sekedar sebuah pengetahuan ya. Jadi kalau kita kan sekarang bisa merumuskan sederhana itu bla 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 gitu, keberanian itu. Nah, dalam konteks Platon sebetulnya itu semua kualitas yang kalau orang sudah sampai pada kualitas itu, orang akan tahu sendirinya kapan dia harus makan dan kapan dia harus berhenti gitu. Keberanian, kapan dia harus maju, kapan dia harus menahan diri. Nah, orang yang punya kualitas ini, dia punya bukan hanya pengetahuan ya, punya kualitas dalam dirinya untuk mengetahui itu ya. Kebijaksanaan juga sama. Jadi sebetulnya kriterianya itu kriteria itu sebenarnya sudah sangat jelas, dan terutama bidang-bidang ketiganya kan berbeda ya. Yang satu itu terkait dengan hasrat kita terendah, berani itu di tengah, di tumos, bijaksana itu di logistikon. Dan memang ada gradasi ya. Kalau saya melihat manusia itu kan berbeda juga ketika lahir kualitasnya. Ada orang yang betul-betul bisa sampai pada puncak kesempurnaan dalam kualitas kesederhanaannya, keberanian kebijaksanaan. Ada yang orang yang tidak bisa sesempurna itu gitu. Jadi itu bisa diketahui ya oleh orang yang bersangkutan. Di sini misalnya dalam konteks kebijaksanaan, saya mau ngasih contoh satu ya. Kebijaksanaan. Platon itu mengemukakan mite tentang gua ya, terkenal mite gua Platon. Nah, ada indikator-indikator di mana seseorang itu sudah sampai pada kebijaksanaan atau belum. Kasih contoh satu saja ya. Misalnya kalau orang yang pengetahuan itu terutama didominasi sebagian atau keseluruhannya pada hanya kira-kira gitu ya, desas-desus, dia nggak pernah mengcross-check jadi apa yang hoax itu ya dianggap sebagai kebenaran gitu ya, isu-isu. Nah, orang yang pengetahuannya terutama berpijak pada itu, pada hoax, pada desas-desus, itu jelas bukan orang yang bijaksana ya. Jadi dia tidak berpijak pada kebenaran, tapi berpijak pengetahuannya itu pada sesuatu yang bahkan tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi kalau ada orang bilang misalnya lah ya, Tiongkok itu bla 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 gitu, kata orang begitu-gitu. Tapi yang bersangkutan nggak pernah tahu sebetulnya seperti apa kenyataan, hanya katanya, dan dia sangat yakin bahwa itu sebagai kebenaran, maka yang bersangkutan belum sampai pada level yang lebih tinggi ya, kebijaksanaan. Baru sampai pada opini. Opini pun ada 2 level. Dalam bahasa Yunani disebut doksa ya. Doksa itu ada eikasia dan ada mistis ya. Jadi ada yang desas-desus, ada yang kepercayaan. Nah, yang kepercayaan ini masih opini, tapi orang sudah melampaui desas-desus, dia sudah berpijak pada kepercayaan, sesuatu yang diajarkan oleh orang tua, oleh masyarakat, ada pijakannya, tapi
ada rujukannya pada kenyataan, tapi dia nggak pernah lagi mencoba bertanya lebih lanjut tentang sesuatu itu. Mungkin kalau di hukum-hukum alam itu kan ada orang yang percaya, misalnya kalau ada kejadian ini, oh mungkin lagi ada hantu apa lagi lewat atau dewa lagi marah misalnya gitu ya. Ada ini sesuatu. Kalau kepercayaan, ya dia percaya tentang objek. Oh ternyata gempa bumi ini, oh gunung meletus. Hanya sampai pada sesuatu yang terlihat secara indrawi, itu yang masih opini gitu. Nah orang yang kemudian sudah berkembang akal budinya atau logistikonnya, mereka tidak puas dengan opini, mereka ingin lebih tahu lebih dalam sampai pada realitas matematis dari kenyataan itu ya. Jadi sudah bersifat rasional. Jadi penjelasan rasional terhadap apa yang tampak itu sudah mendekati kebijaksanaan. Tapi itu bukan puncak sebetulnya. Dalam Platon ada yang lebih tinggi lagi, yang tadi disebut sebagai episteme, tapi ada yang lebih tinggi lagi disebut dengan rasio intuitif ya. Yang dengan rasio itu manusia bisa kemudian mengerti tentang, dalam istilah Plato itu, forma atau idea-idea ya, konsep-konsep, idea-idea. Jadi ini dari mulai yang paling partikular, kemudian naik yang semakin matematis, konsep-konsep sampai yang forma gitu. Nah ini kalau orang sudah bisa menaik tingkat-tingkat pengetahuannya, maka orang bisa dikatakan semakin bijaksana. Jadi dalam Platon sebetulnya ada penjelasan ya, secara khusus tentang kriteria bijaksana tidak bijaksana disebutkan dengan sangat jelas dan prosesnya gitu. Dan saya kira untuk dua yang lain juga sama, ada penjelasan. Itu barangkali ya, itu sebagai contoh untuk mengatakan Platon sebetulnya memberikan penjelasan dan contoh tentang kriteria yang dimaksudkan olehnya. Selanjutnya yang Mas Iqbal, ini ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya langsung, Pak Firdaus. Saya persilahkan dulu ya, nanti yang pertanyaan lain saya bacakan lagi. Pak Firdaus, dipersilahkan. Barangkali mungkin pertanyaannya bisa dipersingkat ya. Ya, terima kasih Mbak Neni dan Mas Iqbal ya. Saya mungkin tadi kan sempat disampaikan bahwa kalau kita tahu akarnya, kita bisa mengetahui atau memahami ranting-rantingnya seperti itu. Nah itu terkait keadilan ini dikaitkan dengan teorinya Platon. Ini kan tadi ada 3 bagian jiwa, epituma, tumos, dan logistikon. Nah yang saya tanyakan sebetulnya yang akarnya yang mana atau yang berperan paling penting gitu. Kalau dilihat kan logistikon ini ada 3 gitu. Termasuk juga unsur bijaksananya. Apakah benar kalau saya menyimpulkan dari paparan tadi bahwa logistikon ini yang berperan paling sentral seperti itu? Karena dia kan wujud dalam negara juga sebagai pemimpin seperti itu. Terima kasih. Mas Iqbal, sebentar. Ini sekalian saja nanti dijawab gitu ya. Ini dari Pak Abu Sina. Pemimpin menurut Platon diantaranya adalah kesederhanaan. Jika dikaitkan dengan kondisi bangsa kita, masih adakah yang memenuhi syarat tersebut? Karena realitasnya orang jadi pemimpin, motivasinya kebanyakan adalah sebagai status sosial dan materi. Artinya mungkin yang diprioritaskan itu ya persoalan kekuasaan juga mungkin ya. Dipersilahkan Mas Iqbal. Baik, terima kasih. Yang pertama soal yang inti ya. Jadi memang Platon melihat ketiga fungsi itu sebetulnya di jiwa yang sama gitu. Jadi dia bukan 3 bagian yang terpisah, dia adalah manifestasi dari jiwa yang masing-masing punya kecenderungan yang berbeda gitu. Cuman mana yang lebih dominan itu menentukan karakteristik pribadi seseorang. Nah tentu bagi Platon yang paling menentukan, yang paling penting, yang menentukan seseorang itu berkeutamaan atau tidak, ya pasti yang paling atas, yaitu logistikon. Jadi urutannya epitumia, tumos, dan logistikon. Nah logistikon ini dia disyaratkan punya 2 keutamaan yang dimiliki oleh 2 bagian atau fungsi jiwa yang lebih bawah ya. Jadi kalau epitumia itu dikatakan berkeutamaan kalau dia punya kesederhanaan. Tumos dianggap berkeutamaan kalau punya 2 hal, 2 kualitas, kesederhanaan, keberanian. Sementara logistikon
untuk bisa disebut sebagai sempurna, akal budinya kalau dia sederhana, berani, sekaligus bijaksana. Jadi memang otomatis dalam Platon ya, yang paling menentukan, yang paling penting di antara semua adalah logistikon gitu. Meskipun juga kalau kita analogikan dengan negara, memang logistikon atau para pemimpin itu juga tidak akan bisa eksis sebagai pemimpin kalau tanpa ada yang lain ya. Misalnya seorang filsuf menjadi raja, jadi pemimpin gitu, dia punya pengetahuan tapi tidak ada petani, tidak ada nelayan yang mensuplai kebutuhan-kebutuhan dasar, ya dia juga nggak akan bisa jadi pemimpin ya. Jadi makanya dalam Plato sebetulnya hubungan yang harmonis di antara ketiganya, artinya ketiga-tiganya ada, cuma bagaimana di antara yang tiga itu yang lebih dominan. Kalau yang dominannya adalah epitomia, maka orang itu akan cenderung hedonis ya, selalu mengutamakan yang enak-enak gitu. Tapi kalau dia mengutamakan kebanggaan, maka dia akan cenderung, kalau dia jadi pemimpin, mungkin dia akan menciptakan satu negara yang suka berperang gitu ya. Tapi kalau orang yang bijaksana, dia tahu bagaimana menghidupi masyarakat, bagaimana menjaga keamanan, bagaimana melindungi negara dari kemungkinan ancaman musuh. Jadi memang ketiganya ada, harus ada, tapi soal fungsi yang paling utama adalah seharusnya menuntun yang lain adalah yang paling atas dalam Platon. Nah, soal contoh di lapangan memang beragam ya. Apakah masih ada? Apakah mungkin ada sosok philosopher king ya, filsuf raja dalam konteks kenyataan historis? Nah, kita bisa menyebut beberapa sebagai mungkin contoh ya dalam sejarah. Misalnya pada masa Stoa itu ada sosok namanya Marcus Aurelius ya, seorang kaisar Roma. Kalau kita pernah nonton film Russell Crowe itu yang The Gladiator ya, kan dia punya raja. Raja itu yang membebaskan budak-budak gitu kan, kemudian melarang kekerasan dan dia menggantikan pedangnya dengan pedang kayu gitu kan, untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu dikelola dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah seorang Marcus Aurelius itu bisa dijadikan salah satu contoh yang cukup baik untuk menunjukkan bahwa filsuf raja itu pernah ada dalam sejarah ya. Para filsuf Arab Islam cukup yakin tuh, orang sosok seperti Nabi Muhammad itu sebetulnya dia adalah philosopher king ya. Jadi orang yang punya kebijaksanaan, punya semua kualitas sebagai pribadi yang adil, mampu membawa masyarakatnya pada keadilan. Muhammad itu sosok yang philosopher king gitu. Dan dalam kasus yang lebih modern, saya kira mungkin beda-beda derajatnya ya. Kalau pemimpin kita bisa Indonesia siapa? Saya nggak tahu ya di Indonesia ya. Agak sulit kalau kita bicara dalam kasus Indonesia karena terlalu kompleks dan di kita kecenderungan misalnya pada kesenangan atau unsur-unsur militer juga banyak yang terlalu bukan pengetahuan yang menjadi dasar utama, itu agak sulit mencari di Indonesia itu sosok the philosopher king gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan, Mas Iqbal? Di chat ini ya. Ini dari Pak Abdul Fattah. Dari Pak Abdul Fattah, bila dibandingkan dengan Ibnu Sina yang pemikiran filosofisnya dipengaruhi oleh Neoplatonisme, membagi jiwa manusia itu dalam 3 struktur, tumbuhan, hewan, dan jiwa rasional. Nampak ada kemiripan dengan teori jiwa Platon, di mana tempat hati dalam teori jiwa manusia, dan kemudian dalam Al-Quran ada nafs al-amarah bisui gitu ya, atau misalnya tadi yang dijelaskan itu soal epitomia, nafs lawamah, logistikom, dan nafs mutmainah gitu. Nah, kalau nafs mutmainah ini apa gitu? Ini tanda tanya.
Ini mungkin masuk nggak ke logistika? Silakan, Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak Abdul Fattah ya. Pertama, Ibnu Sina ya. Memang secara umum para falasifah itu ya, para filsuf Arab itu sangat dipengaruhi oleh Platon gitu ya. Struktur berpikir, kemudian bagaimana memahami manusia banyak dipengaruhi oleh Platon. Tapi ada konsep-konsep yang ditambahkan, terutama yang diambil dari Aristoteles ya. Jadi Aristoteles kan juga mengembangkan pikiran gurunya. Misalnya dalam istilah Aristoteles kan ada jiwa tumbuhan nabati ya, ada hewani sama anak al-akliyah gitu ya. Jadi hampir sama sebetulnya dengan Plato, tapi Aristoteles itu kan lebih lebih melihat analoginya itu dengan binatang hewan. Sebenarnya kalau Platon itu kan melihat hubungannya itu seperti istilahnya dia melihat jiwa yang bawah itu seperti perut dan buah perut gitu kan, dada dan kepala gitu, analoginya dengan tubuh. Sementara Aristoteles istilah jiwa tumbuhan, jiwa hewani dan lain-lain itu sejak Aristoteles sudah dipakai. Jadi banyak pengaruh dari Platon, tapi juga ada modifikasi dari Aristoteles dan juga oleh para penerus Aristoteles. Jadi Ibnu Sina, kemudian Ibn Miskawe, Farabi, Ibnu Rus, pemahamannya tentang jiwa kurang lebih banyak dipengaruhi oleh Platon, terutama setelah dimodifikasi oleh Aristoteles dan juga para penerusnya di Alexandria ya. Itu mungkin untuk Pak Abdul Fattah. Yang pertama soal istilah Quran. Saya itu sebenarnya mau aja ya menjelaskan dengan menganalogikan dengan Quran, tapi saya merasa saya tidak mau masuk ke situ. Takut keliru ya, jadi mungkin nanti Bapak bisa tanyakan ke orang yang lebih mengerti ya. Kalau saya menjelaskan teori Platon seperti ini, dan mungkin Bapak sendiri bisa mencoba menganalogikan dengan konsep-konsep di Quran. Apakah misalnya nafsu amarah itu epiteminya lawama itu logistikon, kemudian mutmainah apa itu Bapak bisa cari sendiri ya. Tapi pasti memang ketiga itu Platon melihat dari pengamatan dia terhadap karakteristik manusia. Untuk teologinya, saya kira Bapak bisa lebih eksploratif sendiri. Saya nggak mau menjawab gitu ya. Jadi saya mau berfokus di filsafat, dan filsafat itu analisisnya tidak terlalu mau masuk ke dalam kitab suci, tapi sesuatu yang lebih pada ulasan rasional tentang kenyataan termasuk struktur kepribadian manusia. Kemudian keadilan berpelaku bisa disamakan dengan kesetaraan. Sebetulnya adil buat Plato itu sebenarnya proporsional ya, proporsional sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya, bakatnya, sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi kalau istilah kesetaraan itu dua istilah ya, kebebasan dan kesetaraan itu adalah konsep keadilan yang khas modern sebetulnya. Jadi kalau kita baca misalnya A Theory of Justice yang ditulis oleh John Rawls mengatakan unsur justice itu terpenuhi jika ada dua unsur, yaitu liberty, kebebasan, dan equality, kesetaraan. Ini memang sangat khas pengertian adil dalam filsafat politik modern ya. Jadi nanti di Kant, misalnya di John Locke, itu sudah ada kebebasan dan kesetaraan. Tapi sejauh yang saya tahu dalam konteks Plato, yang memang titik tolaknya berangkat dari satu antropologi filosofis yang metafisik tentang ada satu kodrat jiwa yang dimiliki oleh setiap orang, maka adil itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan yang seharusnya, takarannya. Mungkin proporsional, itu yang lebih pas ya, untuk Mas Aji Arya. Udah barangkali Mbak Neni ya? Tidak ada lagi?
karena memang waktu kita juga sudah hampir habis ya, selama 9 menit lagi, barangkali bisa menyampaikan closing statement dari saya. Atas diskusi ini ya tentang teori keadilan Platon. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mempelajari Platon bukan sesuatu yang tidak berguna ya, tetap berguna karena filsafat klasik ya, filsafat pramodern itu dia bukan hanya soal analisis konsep-konsep, tapi juga membantu kita untuk merawat jiwa. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, bagaimana kita bisa menjalani laku hidup yang luhur gitu. Jadi bukan soal cerdas-cerdasan, bukan soal pinter-pinteran, siapa yang paling abstrak, siapa yang paling canggih gitu, itu tidak. Para filsuf klasik seperti Platon, rumusan yang diberikan pada intinya, pada tujuan akhirnya adalah merawat jiwa, supaya jiwa itu elok, indah, sempurna, dan menjadi pribadi yang rendah hati, yang baik, yang adil gitu ya. Itu barangkali manfaat dari diskusi kita tentang teori keadilan Platon. Terima kasih Mbak Neni. Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal atas pencerahannya pada malam hari ini. Saya juga jadi penasaran dengan teori-teori keadilan Aristoteles, John Rawls, kemudian ada Thomas Hobbes ya, yang mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi meskipun memang sudah ada teori-teori keadilan modern gitu ya, yang kita tahu ada Aristoteles, kemudian John Rawls, kemudian ada Thomas Hobbes, tapi bagaimanapun teori Platon ini menjadi akar ya, menjadi akar atas teori-teori keadilan yang lain. Begitu enggak? Terima kasih sekali lagi kepada Mas Iqbal atas pencerahannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ibu atas Neni. perhatian Bapak Ibu Halo. yang sudah ikut bergabung dalam diskusi hari ini. Ya, siap. Sedikit Kang informasi. Yayan ada yang mau disampaikan? Sedikit informasi Kang Siap. Iqbal. Pertama, sisi materi ini sangat luar biasa. Yang kedua, barusan saya dapat WA dari MPR Pak Iqbal. Jadi mereka menawarkan, gara-gara kajian filsafat ini, menawarkan kajian Pancasila setiap malam Sabtu ya. Jadi Gitu. ini luar biasa nih, kita minta Teh Neni untuk jadi host terus ini ya kan. Jadi ada dua yang menawarkan program kerjanya. Pertama dari Kemendikbud ya Teh Neni ya. Ya, itu yang kedua dari MPR. Kalau dari Kemendikbud, Teh Neni juga nanti terlibat, dari MPR tentang Pancasila. Nah, mungkin nanti Pak Iqbal juga bisa bicara soal Pancasila Tentang secara urgensi RUU BPIP. kalau itu jangan dulu, ya. Kita yang filsafat Jangan dulu. dulu. Jadi terima kasih Pak Iqbal dan terima kasih salam hormat untuk semuanya. Ini ada para senior, orang tua kita semua, ada Abah Yamin, kemudian ada Bang NCH ini, Pak Nurhojim Agamni, mentornya Pak Din Samsudin ini. Jadi ada para senior semua. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih atas semuanya. Terima kasih Teh Neni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ditutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian albiru manitaqo billahi fisabil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathu qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Mas Iqbal, jadi Plato ini mengajarkan merawat common sense ya. Pak Iqbal, ini Teh Neni ini Luar biasa ini Pak kita Iqbal. di Malaya, Pak Iqbal. Oh, Mas Iqbal dari Tasikmalaya juga. Dari Tasikmalaya juga gitu, Kang? Belum di-unmute Pak Iqbal. Kalau mau ngobrol-ngobrol silakan. Belum di-unmute Pak Iqbal. Ini
ini menarik gitu Kang Yayan ya. Saya juga jadi agak melek nih soal filsafat. Ternyata filsafat itu mudah banget ya. Nggak Iya. susah. Tapi justru yang sulit itu implementasinya. Kayak misalnya siapa sih tokoh yang tadi saya sudah sempat memantik siapa sih tokoh di Indonesia ini, di Republik ini yang kemudian itu dalam menurut kategori Plato gitu ya. Susah juga ya Mas Iqbal. Kalau saya merasa ya di antara yang saya kagumi itu misalnya Bung Karno itu saya bisa masukkan kategori pemimpin yang mendekati filsuf lah Bung Karno itu ya. Jadi kemampuannya berpikir gitu kan, keberaniannya, pengorbanan itu dan apa namanya? Dia punya kualitas-kualitas yang melebihi banyak pemimpin lain pada zamannya Bung Karno. Wah, Pak Iqbal, saya sapa juga di sini ada Wakil Rektor ITB Ahmad Dahlan ini, Kang Setiabudi ini. Wah, Nah, Oh, saya kenal kalau ini luar biasa ini yang hadirnya. jumpa Kang Iqbal orang Tasik kan, ya, Kang Setiabudi jumpa Kang Iqbal waktu nengok saya di rumah sakit ya. Apa kabar Kang Atau Setiabudi? jangan-jangan ini perkumpulan Tasikmalaya semua ini. Pak Iqbal ini Apa kabar Majalengka Kang Teh Neni. Budi? Oh, Majalengka. Kang Budi. Pak sudah- Setiabudi mungkin bisa dibuka unmute-nya. Ini Pak Petrus, Bisa salam dibuka kenal Pak mute-nya. Petrus. Ya. Salam kenal Pak Petrus. Baik, Kang. Kang Budi. Sehat, Kang. Kang Budi, wah saya ngikutin terus di Facebook ini. Hebat ini Kang Budi ini. Hatur nuhun, Kang. Sami-sami Kang Ira Kang pernah beli ya. pencerahannya. Kita Kang ketemu Yayan, lagi hatur nuhun. kapan-kapan. Iya, ngopi nanti Kang Yayan itu nanti yang ini, Iya, yang siap, ngumpulin. siap. Ngopi. Siap, Kang. Siap. Pak Setiabudi, ngopi dong di Tasik. Aku kan ada kafe di sini. Baru buka kafe Kang Yayan. Aduh, Udah 6 bulan sih Di mana? Di mana? di Singaparna. Di Tasik Oh. pokoknya. Kang Yayan hafal kok. Ini di Tasik ini posisinya. Iya, ini di kafe. Oh, di Tasik. Dikirain di Ciputat. Enggak, di Tasik ini. Pak Petrus dari mana Pak Petrus? Ya, saya asalnya dari Adonara di NTT. Abdi di Karangnunggal. Tapi sekarang bersama Kang Iqbal ngajar di BIN Jakarta. Oh, siapa Petrus? Terima kasih Pak Petrus. Sama-sama Pak Petrus ini lagi S3 di Manila ini. Oh. Selamat. Sekarang lagi di Manila atau lagi di Indonesia? di Jakarta. Lagi di Jakarta. Di Jakarta. Lagi di Universitas. Oke, mungkin demikian ya. Terima kasih. Iya, siap Kang Yayan. Ya, terima kasih. Pak Neni. Selamat malam. Oke, Pak Oke, Petrus. hatur nuhun semuanya. Ya. Kang Budi. Neni hatur nuhun.